Indonesia is recognized as one of the most vulnerable countries in the world to natural disasters, which means schools can become hazardous safety traps. Anak-anak kita lebih banyak berada di sekolah dan lebih lama berada di sekolah, sementara sekolah-sekolah kita belum bisa dipastikan dia bisa memberikan jaminan keamanan, keselamatan dari bencana, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong kenyamanan dan keamanan dari bencana. To support Indonesia face these challenges, the World Bank worked together with the Indonesian government to develop safe and energy-efficient schools, clean energy resources to drive advances in schooling. Percontohan ini kan perlu dukungan sumber daya. Dalam hal ini JFDRR dan Back Trust Fund memberikan dukungan penuh untuk pemodelan di 3 provinsi, total 180 sekolah. 2 diantaranya menerapkan integrasi antara sekolah aman dan sekolah hemat energi. The first component is structural. Jadi untuk fasilitator teknik mereka memberikan masukan, nasihat kepada para stakeholder sekolah, khususnya para tukang, mandornya, panitia pembangunannya, kepala sekolah, mengenai bagaimana sebaiknya struktur maupun bangunan sekolah itu menjadi lebih aman dari bencana. Sebenarnya ada 3 tipe untuk perbaikan sekolah ini. Yang pertama, perbaikan murni. Yang kedua, restorasi. Yang ketiga, perkuatan atau retrofitting struktur bangunannya. Heads of schools have been impressed with the valuable lessons they have learned. Pintu yang awalnya hanya 80 cm, nah apabila itu akan terjadi bencana, maka anak-anak dengan sendirinya akan merasa kesulitan untuk mencari penyelamatan diri. Sekarang Pak ya, dengan adanya pintu yang lebih besar, ya, kalaupun terjadi bencana, anak-anak itu akan lebih leluasa untuk keluar menyelamatkan diri. And schools have already taken steps to ensure sustainability of the program. Sangat mendukung, sekolah kami sangat mendukung program sekolah aman ini. Dengan bisa dibuktikan dengan kami sudah menyusun rencana anggaran belanja sekolah, kami masukkan anggaran untuk sekolah aman. The non-structural component of safe and energy-efficient schools is equally important. Non-struktur ini sifatnya lebih pada kesiapsiagaan. Dalam bentuk pertama, mereka mengetahui apa aja potensi bahaya yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka tahu bahwa misalnya ada banjir, tsunami, atau gempa. Jadi ketika terjadi gempa, mereka tahu apa yang mesti dilakukan. Bagaimana proses penyelamatan diri, apa kalau harus evakuasi ketika terjadi, mereka tahu kemana harus evakuasi dan bagaimana melakukan evakuasi. Itu intinya. Kita juga bisa mengajak dengan kegiatan-kegiatan lain yang cenderung mengasihkan, misalnya simulasi atau gladi resik ya. The impact of the non-structural component of safe and energy-efficient schools are apparent throughout the school activities. Salah satu hasil dari program Sekolah Aman ini adalah kami membentuk Komite Bencana dan Kesiapsiagaan Sekolah atau KBKS. Karena program Sekolah Aman ini, saya merasa lebih aman dan lebih percaya diri apabila ada bencana. Salah satu hasil dari program ini adalah buku dokumen prosedur tetap dari menghadapi bencana gempa bumi dan tujuan untuk masyarakat, untuk sekolah, dan untuk kita semua. Jadi sekali lagi untuk program Sekolah Aman kami salut, dan bukan hanya manfaat yang arahnya pembangunan fisik, tetapi dengan apa adanya yang sekarang ini sudah luar biasa. The energy efficient schools component was conducted in West Nusa Tenggara. And now we're finding, actually in many of the remote areas, it's not possible to have quality schooling because of lack of so basic as electricity. Through safe and energy-efficient schools, 2 schools were supplied with a solar panel and a wind turbine, LED lights to allow children to study at night, and a netbook computer. And the impacts have been outstanding. Selama kami dapat bantuan solar cell dan turbin angin ini, jadi peningkatan belajar anak ada perubahan dari dulunya yang boleh dikatakan nilainya standar, sekarang sudah ada peningkatan gitu. Salah satu contoh yang baik, di perpustakaan kami juga menggunakan bola lampu untuk belajar anak-anak, untuk penerangan di perpustakaan.
While teachers report that more homework is being completed by students, parents also state that children have increased their school study time from 30 minutes to up to 4 hours. And the lights are also useful for household needs like cooking and even going to the dark washroom. The lights have been so successful that in villages some children have given them a nickname. Karena anak-anak di sini suka lampu ini, kami namakan si Lady. Si Lady! Led by the Vice Minister of Education, the government has been quick to adopt the innovation and has already installed solar panels and wind turbines in 4 other schools with promises to add even more. Pemerintah provinsi mendukung program sekolah aman dan efisien energi ini pertama karena secara objektif NTB itu memang berada di daerah yang rentan terhadap bencana. Nah, yang kedua kaitannya dengan inisiatif untuk hemat energi, ya tentu karena memang NTB membutuhkan cara-cara inovatif ya di dalam memanfaatkan sumber daya. Tentu dengan pola-pola yang bisa meminimalkan penggunaan energi, lebih efisien energi, itu tentu lebih baik untuk sustainabilitas pembangunan di NTB. The program was also praised by the Vice President of Indonesia and the Minister of Education and Culture as governments realize that implementing safe and energy-efficient schools across the country, Indonesia's children have a more secure future. Ayo sekarang, sudah saatnya sekolah-sekolah itu harus aman dan nyaman.